Dilanjutkan pengucapan putusan nomor 43. Putusan nomor 43 PHPU BUP 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024 yang diajukan oleh H. Dalius KSSI MM dan Heri Miheldi, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024 nomor urut 2. Memberi kuasa kepada Dr. Air Madepa, SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat memberi kuasa kepada Afriendi Sikumbang SH, MH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. H. Yulianto SHMM dan HM Ihpan, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2024 nomor urut 1 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum, dianggap diucapkan, eksepsi permohonan kabur adalah tidak beralasan menurut hukum dalam pokok permohonan. Dalil pokok permohonan angka 1, 2, dan angka 3 dianggap diucapkan bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil pemohon, jawaban, bantahan termohon, keterangan pihak terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan alat bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai adanya ketidakprofesionalan KPU Kabupaten Pasaman Barat yang mengakibatkan data daftar pemilih tetap atau DPT di wilayah Kabupaten Pasaman Barat menjadi tidak akurat, mahkamah berpendapat bahwa persoalan pemutakhiran DPT tersebut sesungguhnya dapat diantisipasi oleh masyarakat yang tidak terdaftar sesuai dengan domisilinya berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 PKPU 7 2024 yang mengatur mengenai pemutakhiran data DPT. Mekanisme tersebut dilakukan dengan cara pencocokan dan penelitian atau coklit yang dilaksanakan oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarli dan seterusnya dianggap diucapkan. Benar bahwa ada laporan nomor 5 2024 terkait adanya dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh KPU Pasaman Barat perihal banyaknya masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang hapus satunya, yangnya 2 kali, yang tempat pemilihnya berada jauh dari tempat tinggal. Namun terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya laporan yang disampaikan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formal dan atau material. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. 2. Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang mendalilkan penyebaran undangan C pemberitahuan banyak yang tidak tersampaikan dengan baik kepada pemilih yang berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih dan seterusnya, mahkamah menemukan fakta mengenai termohon yang dalam jawabannya menyatakan telah melaksanakan sosialisasi terkait dengan persoalan tersebut. Termohon juga telah melakukan pendistribusian formulir C pemberitahuan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 24 November 2024. Mahkamah berkeyakinan bahwa proses penyampaian formulir C pemberitahuan dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dan para saksi di TPS telah diberikan pemahaman mengenai pentingnya pengawasan terhadap pemilih yang membawa undangan. Hal demikian kemudian diperkuat dengan fakta bahwa KPU Kabupaten Pasaman Barat juga telah melakukan sosialisasi untuk memastikan para pemilih tahu cara menggunakan undangan mereka. Terlebih dan seterusnya dianggap diucapkan. Oleh karena itu, terkait dengan proses distribusi C pemberitahuan kepada pemilih telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. 3. Bahwa berkenaan dengan permohonan pemohon yang mendalilkan adanya keberpihakan
adik kandung Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat yang masuk dalam tim pasangan calon nomor urut 1, Mahkamah menemukan fakta hukum pemohon memang membacakan perihal dimaksud pada sidang pendahuluan dan pada saat sidang mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat. Hanya termohon yang merespon dalil permohonan pemohon aku. Termohon membantah dengan menyatakan bahwa seorang bernama Arif Binardi yang menurut pemohon merupakan adik kandung Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak terdaftar dalam tim pendukung pasangan calon nomor urut 1 atau pihak terkait. Selain itu dan seterusnya, dalil akuo tidak dapat didalami kemudian oleh mahkamah karena tidak ada saksi yang dapat dikonfirmasi yang diajukan oleh pemohon bahkan juga oleh termohon dan pihak terkait. Oleh karena itu, mahkamah kemudian menilai bukti yang diserahkan pemohon yakni print out foto bertanda bukti P18 yang menurut pemohon adalah foto dari adik kandung Ketua KPU Pasaman Barat yang sedang memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1. Mahkamah berpendapat bahwa bukti akuo belum cukup untuk memberikan keyakinan kepada mahkamah bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon memang benar terjadi. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, mahkamah berkesimpulan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 18 bulan Februari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 9:29 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Suryo Gilang Romadhon sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak.